Arc Elbaf merupakan salah satu momen yang telah membangkitkan ekspektasi paling besar. Terutama ketika kita berbicara tentang Usopp dan Luffy. Semua orang percaya bahwa arc baru ini akan sangat penting bagi akhir One Piece dan saya setuju dengan itu. Namun sebelum ini menjadi arc yang penting bagi One Piece secara keseluruhan, saya yakin bahwa di arc inilah Usopp dan Luffy akan mengejutkan kita setelah latihan yang melelahkan. Selain kemungkinan reuni antara Luffy dan Shanks, kemungkinan Usopp dan Luffy juga akan berlatih dengan para raksasa. Akankah kita akhirnya melihat Usopp menjadi seseorang yang benar-benar berani dan kuat sementara Luffy mampu menguasai Gear 5 dengan sempurna di Elbaf saat ia bertemu Shanks? Tetaplah bersamaku, kita akan bicarakan ini sekarang. Nah, para bajak laut yang baik hati, dalam 3 alur cerita terakhir One Piece, kita telah melihat bagaimana beberapa anggota kelompok topi jerami mengembangkan kekuatan, keahlian, dan kemampuan fisik mereka. Kita melihat Nami telah berkembang jauh dengan mencuri awan Zeus dari Big Mom. Nico Robin mengaktifkan iblisnya, Sanji membangkitkan faktor garis keturunannya, Zoro menerima pedang baru dan tentu saja Luffy mengaktifkan Gear 5. Setelah kebangkitan Hito Nomi, Jinbei, Brook, dan Chopper mungkin mendapat beberapa peningkatan yang lebih relevan. Akan tetapi, untuk peran yang mereka miliki dalam geng topi jerami saya yakin mereka tidak perlu menjadi lebih kuat dari sekarang, jadi saya katakan saya puas dengan apa yang ditunjukkan karakter-karakter ini. Namun, yang paling membuat saya frustrasi adalah Franky dan Usopp. Seperti yang saya katakan dalam pengantar video, saya masih percaya bahwa Franky akan mendapatkan peningkatan besar dengan bantuan Vegapunk. Hal ini pasti akan terjadi, tetapi antara Franky dan Usopp, saya percaya ini saatnya bagi penembak kesayangan kita untuk berubah menjadi karakter yang benar-benar kuat. Dan tidak ada waktu yang lebih baik untuk hal ini terjadi selain di Elbaf yang merupakan negeri dari para raksasa. Sejak awal, Usopp sudah menunjukkan kalau dia sangat bersemangat untuk mengenal negeri para raksasa, dan saat bertemu dengan Dory dan Brogy menjadi sangat jelas bagi saya bahwa ini adalah gambaran awal dari apa yang akan terjadi dalam perjalanan bajak laut topi jerami khususnya untuk Usopp. Jadi, dengan asumsi peningkatan kekuatan pada Usopp benar-benar terjadi, apa saja evolusi terbaik yang dapat diterimanya? Yah, bagi saya faktor utamanya adalah emosional. Menjadi karakter yang benar-benar pemberani tentunya tanpa menghilangkan esensi karakternya akan menjadi bagian paling menarik dari evolusi Usopp di arc Elbaf ini. Dan kita tahu bagaimana keberanian berkaitan erat dengan para raksasa, jadi ini bisa menjadi titik awal yang baik dalam perjalanan evolusi Usopp. Dan setelah menyelesaikan langkah ini, kita akhirnya bisa melihat Usopp berkembang dan meningkatkan kemampuan observasi hakinya ke tingkat yang benar-benar kuat. Setelah haki, latihan fisik yang keras membuat Usopp dapat lebih memperkuat dirinya menjadi lebih kuat secara fisik. Dan setelah Usopp dengan berani menjalani pelatihan fisik yang sangat keras, maka dia mendapatkan hadiah yang luar biasa dari para raksasa. Hadiah itu dapat berupa bentuk bom baru yang istimewa untuk saat-saat kritis dan akan digunakan dalam pertarungan epik. Atau mungkin itu sebuah busur dan anak panah yang sangat kuat yang mempunyai kemampuan untuk meluncurkan bom yang sangat besar dan kuat. Itu akan sungguh menakjubkan. Tentu saja akan menarik jika Usopp seperti Garp, memperoleh kemampuan untuk menembakkan peluru dan bom khusus dari kapal hanya dengan tangannya. Saya pikir itu akan luar biasa. Jika digabungkan semuanya dengan kekuatan fisik, keberanian yang tak tergoyahkan dan haki pengamatan yang benar-benar hebat, maka akhirnya kita memiliki versi definitif Usopp untuk kisah terakhir One Piece di mana tujuan satu-satunya dan terakhirnya adalah melampaui ayahnya. Tapi bagaimana dengan Luffy? Seperti apa evolusinya di Elbaf? Dan akhirnya pada chapter 1090 yang berjudul Kizaru dipastikan bahwa kelompok bajak laut topi jerami yang dipimpin oleh Luffy akan menuju ke Elbaf sebagai tujuan mereka selanjutnya. Pandangan pertama yang kami dapatkan dari para raksasa Elbaf adalah selama arc Little Garden saat kami bertemu Dory dan Brogy. Mereka terjebak dalam konflik yang telah berlangsung berabad-abad karena suatu alasan. Pertemuan ini meninggalkan jejak yang mendalam pada Usopp yang ingin menjadi manusia laut yang pemberani. Bagi Usopp saat itu dia pasti akan mengunjungi Elbaf yang merupakan tanah air dari para raksasa. Hal ini sesuai dengan yang ditampilkan pada chapter 1090 di mana log post Nami dan perkataan Dr. Vegapunk menunjukkan bahwa perjalanan mereka selanjutnya akan mengarah ke Pulau Elbaf. Tanpa diragukan lagi, konfirmasi tujuan berikutnya menyebabkan kegembiraan besar bagi Luffy dan Usopp. Hal yang sama juga berlaku bagi para penggemar yang tak sabar menanti perkembangan cerita Elbaf. Namun, apa saja yang bisa kita harapkan dari cerita Elbaf? Selain petualangan yang luar biasa, Elbaf menjanjikan akan suasana yang penuh reuni dan penemuan. Pertama, ini bisa jadi momen Usopp untuk bersinar, mirip dengan apa yang terjadi pada arc Whole Cake Island di mana Sanji bersinar, dan arc Wano di mana Zoro mendapatkan pedang baru. Terlebih lagi Dr. Vegapunk yang konon akan hadir di Elbaf bisa menjadi kunci untuk mengungkap lebih banyak lagi tentang abad kekosongan yang penuh misteri. Ini juga dapat memberikan kesempatan bagi Franky untuk menerima peningkatan kekuatan yang telah lama ditunggu. Dan tentu saja kita tidak boleh melupakan kembalinya Enel. Banyak orang yang yakin bahwa transisi Arc Egghead dan Arc Elbaf adalah waktu yang tepat untuk kembalinya Sang Dewa Petir.
Karena jelas Vegapunk memiliki informasi dan kemungkinan mengetahui hubungan langsung dengan orang-orang bulan yang berada di tempat Enel berada saat ini. Namun momen tertinggi dan paling epik yang dapat diberikan oleh Arc Elbaf kepada kita tanpa diragukan lagi adalah reuni antara Luffy dan Shanks. Dan mungkin ini merupakan pelatihan terakhir Luffy untuk mempersiapkan pertarungan terakhir yang akan datang. Latihan Luffy dengan Rayleigh sangat penting untuk pengembangan ketiga jenis haki milik Luffy, dan berkat pertarungan Luffy dengan binatang besar, Luffy dapat mengembangkan Gear Force selama 2 tahun latihannya. Hal ini membuat Luffy tumbuh luar biasa kuat. Semua varian Gear Force adalah bukti bahwa berlatih dengan makhluk besar, berat, dan luar biasa cepat itu tidak perlu diragukan lagi merupakan bagian terbaik dari pengembangan kemampuan dan ketahanan fisik Kapten Topi Jerami. Namun, sekarang Luffy akan bisa berlatih langsung dengan para raksasa yang memiliki kekuatan dan kecepatan super yang bahkan lebih besar dari hewan-hewan yang pernah menjadi lawan berlatihnya dulu. Kita tidak tahu apakah semua raksasa Elbaf dapat menggunakan salah satu dari ketiga jenis haki. Namun jika hal ini terkonfirmasi maka latihan Luffy dengan raksasa dengan kemampuan tersebut tentu akan sangat membantu dalam meningkatkan daya tahannya lebih jauh lagi. Dan ini akan sempurna jika Luffy bisa mempertahankan durasi Gear 5 tetap aktif untuk jangka waktu yang lebih lama. Tentu saja, kemungkinan pelatihan haki penakluk dengan Shanks akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan yang paling ditunggu-tunggu oleh kami para penggemar, dan mungkin penyerahan topi jerami ketika Luffy membuktikan bahwa ia telah melampaui orang yang menjadi contoh bajak laut yang sempurna baginya. Jadi karena semua faktor ini, saya melihat bahwa masa depan menyimpan emosi yang besar bagi kita. Kapan kisah Elbaf benar-benar terjadi? Karena kita berada di saat-saat terakhir One Piece, Luffy akan membutuhkan semua kekuatan dan bantuan yang mungkin agar ia akhirnya bisa membawa kebebasan ke dunia lagi. Apa pendapat Anda tentang semua ini? Apa teori Anda tentang ini? Saya ingin tahu pendapat Anda tentang semua yang kita komentari di sini. Tetapi tentu saja, jika Anda berhasil sejauh ini, itu karena Anda menyukai kontennya. Jadi tidak ada salahnya untuk berlangganan saluran kami dan menjadi salah satu anggota armada kami wahai bajak lautku yang terkasih. Dan tentu saja, jangan lupa menekan tombol suka. Itu sangat membantu dalam menyebarkan video dan saluran ini. Jadi bantu kami menjadi armada bajak laut terbesar di YouTube. Oke, pelukan hangat untuk semuanya dan sampai jumpa video berikutnya.